Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di konten ini kita akan berangkat ke Jawa Barat untuk melakukan perburuan. Apakah kali ini kita dapat domba yang akan kita beli? Yang banyak teman-teman mengatakan kali ini memang domba dan kambing langka. Tapi insya Allah saya masih optimis. Kami masih optimis. Karmendo, target malam hari ini nanti berangkat besok pagi kita sampai di Jawa Barat. Target kita minimal 200 ekor, insya Allah sampai 250 ekor tembus. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan di perjalanan kami ini. Bismillah, kami berangkat sekitar selepas sholat Isya. Kemudian nanti kita akan menjemput supir cadangan. Kebetulan rumahnya di Solo, namanya Mas Budi. Supir yang ini Mas Doni. Lihat ini, kita scroll, kita sudah sampai ke Mas Budi. Ini cadangan karena perjalanannya jauh. Dan kita juga biasa mengisi bahan bakar BBM di sebelum pintu tol Kertosuro. Ini perjalanan menuju Jawa Barat. Insyaallah, bismillah. Sekitar membutuhkan waktu 8 sampai 10 jam. Sehingga nanti kita akan sampai di Jawa Barat sekitaran Purwakarta sekitar pukul 4 lewat. Kemudian selepas sholat subuh kita akan mulai belanja. Ini alhamdulillah berangkat, perjalanan tidak begitu ramai. Kemudian kita sampai di pasarnya. Ini alhamdulillah sudah sampai. Belum kita buka sudah ada antri, karena kita biasa memang ada pelanggan-pelanggan yang mempersiapkan. Meskipun kita tetap berburu langsung ke pasar, tapi banyak teman-teman yang memang sudah hafal dengan kita. Dan mungkin butuh waktu sekitar hanya 3 sampai 5 jam biasanya kita penuh. Dan ini prosesnya insya Allah nanti akan kita buat konten juga untuk cara menawarnya. Yang penting kita bisa menguasai pasar. Kemudian memang jam terbang atau pengalaman itu sangat penting, sehingga teman-teman kalau mau mulai belanja di pasar memang harus dari wilayah sendiri dulu. Nanti bagaimana mempelajari pemain-pemain di pasar, sehingga kita tidak dijerumuskan. Kita harus bisa menguasai bagaimana sih sistem penjualan di pasar tersebut. Kalau ini kebetulan di Jawa Barat, nanti di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di tiap kabupaten ada sebuah ciri khas tersendiri yang mereka gunakan untuk dalam tawar menawar ataupun cara berdagang ini. Untuk belanjanya sendiri memang kita dari spek kecil sampai besar. Alhamdulillah banyak yang mengamanahkan kepada kami untuk pesanan bibit. Kemudian ada indukan yang buat breeding. Kemudian ada potongan, insyaallah untuk sate. Kemudian ada yang target daging untuk akikah. Sehingga alhamdulillah memang kebetulan sekali kami membutuhkan untuk hampir semua spek, sehingga kecepatan belanjanya lebih mudah insyaallah. Ini bedanya dengan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah mungkin yang masih pakai sistem belantik. Kalau di Jawa Barat ini bedanya dia ada bos, kemudian ada yang membawa lah. Kalau di
Jawa Tengah kan beda, ada yang punya kambing tapi dia ada yang pura-pura mempunyai kambing, atau mungkin yang pura-pura membantu menawarkan. Ini bedanya Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nanti di daerah lain juga macam-macam, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar bagaimana sih sistem eh, market di pedagang di pasar teman-teman gitu. Ini ada yang narik-narik kadang-kadang gitu kan. Atau kalau enggak, teman-teman juga harus berani mencoba ya, berani mencoba untuk membeli di pasar. Nah, dengan cara nanti amati dulu, amati, dilihat. Nah, tentunya harus kita pahami dulu. Ini kira-kira besarnya sekian, sekian dipelajari besarnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk melihat bentuk fisiknya, mulai dari mulut sampai ekor. Ini dengan kecepatan tinggi kita lihat shred, tapi harus kita pahami ini kira-kira hidungnya proporsional enggak gitu kan, telinganya seperti apa, corak warnanya seperti apa, bulunya sakit tidak, kemudian bentuk kakinya, kemudian kelaminnya, kemaluannya, dan ekornya, kaki belakangnya. Kemudian kita ulangi lagi, kita sekilas, oh ini ada tanda-tanda sakit atau mungkin cacat gitu kan, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan harganya. Nah, sekali lagi untuk mengetahui harganya tentunya teman-teman bisa melihat ke sebelumnya, mungkin bisa mengamati dulu. Oh kalau harga sekian, kalau bentuknya sekian, kira-kira ukuran sekian tuh harganya sekian. Meskipun nanti juga belum tentu ya, hati-hati. Kadang-kadang memang kalau di Jawa ini menawar tapi hanya pura-pura gitu memang banyak. Alhamdulillah di Jawa Barat nggak jarang yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga harus tegas lah intinya. Kalau tidak, ya tidak gitu. Misalnya kita serasa tidak cocok, langsung katakan aja nanti. Ini nggak mau lah, nggak mau nawar gitu. Biasanya memang di pasar ini rata-rata mereka bertanya kan, berapa sih menawarnya berapa gitu kan. Nah ini hati-hati teman-teman, jangan terjebak di situ. Hingga sekali diucapkan dengan tawaran, ini nggak bisa ditarik lagi. Nah, sehingga memang harus hati-hati menjaga lisan untuk menawar. Karena kalau di pasar, kalau kita sudah sekali berbicara ngomong 800 misalnya 500 atau 700 atau 1 juta, ini kalau dikasihkan kita nggak bisa, hukumnya kita nggak bisa menolak karena kita sudah akad. Meskipun kalau di sekitaran Solo Raya sebenarnya akad ini terjadi ketika kita sudah saling berjabat tangan. Nah, kalau sudah berjabat tangan udah deal, nggak bisa dikembalikan lagi gitu kan, kecuali kalau memang sakit. Itu pun nanti ada beberapa temen yang nggak, ada beberapa pedagang yang nggak mau kalau sudah salaman, tapi karena masa pandemi sehingga ya memang hukum itu agak rancu ya sekarang ya. Jadi, biasanya kalau dulu kita memang pakai pejabat tangan, jadi kalau sudah pejabat tangan udah deal gitu kan. Jadi sekali lagi teman-teman harus tegas, kemudian jangan terburu menawar, itu intinya. Kemudian memang sebisa mungkin dari rumah, misal mau membeli juga harus sudah diplan, sudah direncanakan apa sih yang mau dibeli, jenis domba kambingnya nih, sehingga teman-teman jangan terpengaruh iming-iming di pasar gitu kan. Atau mungkin dari segi sendiri ya, keinginan sendiri, oh ini bagus, ini bagusnya itu bukan karena performa posturnya gitu kan, bisa jadi nanti karena uniknya, lucunya gitu kan. Allah alam, terserah sih. Kalau memang itu memang dia potensinya ke unik masuk, kemudian sudah bermain lama boleh. Tapi ketika teman-teman baru mulai belajar tapi sudah mulai menawar kambing bukan karena kebutuhan tapi karena suka aja ya gitu ya. Tapi nanti ketika sampai di rumah ini kadang-kadang misal gitu, nanti kedepannya ini misal kambing kacang gitu kan, kalau kita bukan memainkan kambing kacang, kenapa harus beli kambing kacang yang kecil tuh kan. Nah ini unik gitu kan. Ini yang harus berhati-hati. Atau mungkin
PE boleh sih kalau memang sudah mau main PE, tapi ketika kita mau main katakanlah yang kelas pasar kemudian kita tertarik yang harga mahal, lah ini yang harus kita hindari. Kemudian dari jenis dombanya ini juga bermacam-macam. Saya yakin di tempatnya teman-teman juga macam-macam ya. Ini di Jawa Barat ini memang banyak jenis Priangan, Garut. Kemudian nanti kalau pernah saya ke pasar Lamongan itu ekornya tebal banget, gede-gede gitu kan. Kemudian nanti pernah ke Probolinggo, beda lagi. Di Solo di tempat kita ekornya semi, kemudian tinggi panjang, beda lagi. Itu dari segi tampilannya sama-sama domba tapi nanti berbeda-beda. Dan kambing pun juga sama. Nanti ketika melihat kambing-kambing di Lampung, ini teman-teman yang sana di Lampung itu bisa kita amati kan, ini berbeda dengan di Wonogiri, di Trenggalek, di Pacitan, di Blitar, ada di Lumajang, ada Senduro, di Kaligesing, ada Pranayakawa gitu. Macam-macam lah. Ini memang kuasa Allah gitu ya, Sang Maha Pencipta yang menciptakan beraneka ragam. Subhanallah, Masya Allah. Saya juga kaget kadang-kadang ketika pertama kali datang ke suatu pasar ini. Ini kok seperti ini gitu kan, dulu awal-awal gitu. Kemudian nanti macam-macam orangnya juga nanti asing, lucu lah, beda pokoknya dari pasar satu dengan pasar yang lain. Ini teman-teman harus sering-sering ke pasar juga di pasar daerah. Jadi misalkan sekarang pun saya sendiri kalau tidak belanja ke Jawa ya harus absen ke pasar. Jadi ini salah satu strategi juga agar kita bisa mengenal harga adalah dengan sering ke pasar, absen ke pasar ini. Karena ini harga itu fluktuasinya, kalau kita nggak sering-sering ke pasar, bisa jadi nanti juga buta harga gitu, meskipun kita sudah mahir gitu. Ya alhamdulillah teman-teman, akhirnya setelah kurang lebih 3 mudah-mudahan penuh, mudah-mudahan muat kok penuh. Sudah muat, sudah nggak muat. Alhamdulillah akhirnya penuh. Jadi butuh waktu 3 jam. Langsung aja kita agak bercepat ya. Kali ini bisa membuat konten sampai di kandang nanti tidak terlalu malam. Bismillah. Ini tadi sempat membalikkan ya. Jadi tadi awalnya nggak boleh, tapi ternyata setelah penuh malah pada diberikan. Ini banyak, jadi nanti harga itu kadang-kadang memang bisa paginya mahal, atau mungkin ketika nanti lesu nanti justru siangnya malah lebih murah, atau mungkin juga bisa terbalik gitu. Yang sebenarnya kita berharap siangnya nanti mahal, nanti siangnya murah, maaf, ternyata malah mahal karena barang nggak ada. Itu juga bisa terjadi. Ya alhamdulillah, setelah penuh kita paksakan ternyata tetap nggak muat. Beberapa ekor kita kembalikan, kemudian kita lanjut untuk pulang. Jadi tanpa istirahat ini, malam berangkat langsung penuh, langsung kita balik tanpa istirahat. Nanti gantian tidurnya si driver ini. Kemudian beberapa kali dan hampir setiap perjalanan di tol kita melihat beberapa insiden. Subhanallah, makanya kita harus selalu berdoa agar dilindungi. Hampir setiap perjalanan selalu kita mendapati melihat insiden. Sebenarnya kami juga di perjalanan kali ini 3 kali. Ada satu yang kita
saksikan. Alhamdulillah. Tapi sudah pernah juga ya, sekitar April kemarin kita juga Maret 2020 kita juga pernah terbalik. Jadi teman-teman harus hati-hati ini ketika perjalanan di jalan tol ini. Insiden yang ketiga pada pagi hari ini. Truk 2 terus yang nomor truk muatan pasir, ketiga bis sama truk lagi. Bismillah, mudah-mudahan diberi keselamatan kelancaran perjalanan belanja pada pagi hari ini. Bismillah, salam dari Skarmindo Farm di Skarmindo Channel. Kemudian di perjalanan kita juga membiasakan untuk berhenti kita setiap 2 jam untuk kontrol, karena sering nanti ternyata ada yang kejepit atau mungkin ada yang bermasalah, jadi kita tahu kita harus kelilingi. Alhamdulillah kita sampai di kandang. Ini kebetulan karena kita rencana membuat konten sehingga masih siang. Alhamdulillah kita sudah pulang dari perjalanan belanja di Jawa Barat pagi sore hari ini. Alhamdulillah baru kali ini sampai di Solo, di Wonogiri agak siang, biasanya malam karena ini dipercepat untuk membuat konten. Insyaallah sekalian nanti kita SOP. Kemudian jumlahnya juga belum ditotal, nanti insyaallah akan kita coba dapat berapa ekor. Bismillah. Yuk. Alhamdulillah demikian. Jangan lupa ketika datang langsung diterapkan SOP-nya. Disuntik dengan ATP dan vitamin. Ini sangat efektif untuk mengurangi risiko kematian. Dia memulihkan energi. Insyaallah demikian dari kami Skarmindo Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.